Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu, 13 Agustus 2025, hari yang cukup menarik, IHSG naik 1,3%. Dan seperti biasa, nanti kita masih IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base di deskripsi, dan tentu bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pastikan saya jawab kalau sudah waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari di cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Ada yang baru dari cuan-cuan saham ya, bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang free, itu gratis, yang public itu teman-teman bisa gabung aja ke CCS public ya. Jadi teman-teman bisa cek di deskripsi, itu ada link Telegram, teman-teman bisa tinggal klik lalu tinggal join ke CCS public yang free alias gratis. Nanti sekali kita akan ada diskusi, juga ada stock pick atau view saham-saham dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga teman-teman tinggal klik ini buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Bisa simak infonya sekitar 5 menit, lalu tinggal kalau sudah mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Yang ada Google Form di deskripsi, tinggal mendaftar, submit, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasinya aja. Seperti itu. Apa bedanya untuk yang premium dengan yang public? Ya, yang premium akan jelas lebih intensif ya, baik dari diskusi, Zoom meeting, maupun dari stock pick, pilihan, watchlist, saham-saham itu akan lebih intensif daripada yang free. Seperti itu. Jadi ya itu untuk sedikit infonya. Sekarang kita masuk IHSG ya, di mana hari ini dia naik 1,3%. Sebenarnya saya itu tadi udah ngonten. Jadi ini saya ngonten sekarang sekitar jam 19.40-an ya. Tadi sekitar jam 5 sore itu saya udah ngonten, niatnya biar uploadnya cepat. Tapi videonya nggak ada suaranya lagi. Alhasil saya ganti recorder, ini baru nyoba pakai OBS sekarang. Semoga nggak ada kendala-kendala, dan ya ini jadi ngulangin lagi. Tadi udah bikin video sekitar 30 menit, udah berhasil upload, cuman ya itu malah ada kendala videonya, jadi ini saya ulangin lagi ya. Mungkin nanti bakalan agak lebih singkat lah ya ini, biar juga nggak kemalaman juga. IHSG kita bahas, hari naiknya 1,3%, candlenya pakai gap up dan dia closing di area all time high. Ini 7.890 atau kita buletin 7.900. Dia kena resisten di tahun 2024. Seperti itu. Apakah bisa break? Saya rasa potensinya masih ada, karena kalau dari uptrend channel ini juga masih bisa higher high ya. Dan kalau kita lihat dari Big Bang hari ini pun juga besok itu bersiap untuk jalan lagi. Intinya IHSG breakoutnya pakai blue chip kayaknya ya, kayak BRI, BCA, Telkom, terus Astra dan lain sebagainya. Blue chip old school lah. Ya butuh rebalancing ya, apa yang udah naik tinggi pada kena TP, apa yang masih di bawah pada diangkatin, seperti itu. Dan kalau untuk saham-saham konglo pun juga selama kepentingannya masih ada dan uptrendnya masih jelas, itu masih bisa dimanfaatkan juga, seperti itu. Cuma intinya kalau kembali lagi ke IHSG, ini adalah patokan, ya ibarat kata kayak cuaca lah. Kita misalkan berada di suatu kota gitu, cuacanya kayak gimana, itu ibarat kata kayak IHSG. Kita memang tidak trading instrumen IHSG, tapi kita trading di saham-saham IHSG, jadi ini cuma buat patokan doang. Intinya adalah saham-saham yang kita pilih dan portofolio yang kita bentuk, seperti itu. Untuk resist sekarang 7.900 ya, kalau saya bilang sih possible untuk ngejar 8.000 sebelum hari Jumat besok ya, maksimal hari Jumat, karena ya itu tinggal 2 hari lagi nih kalau memang mau 80 tahun Indonesia 8.000 tagline-nya, dan masih sangat possible lah menurut saya, seperti itu. Jadi ya itu masih bisa ada upside lah untuk kira-kira sampai hari Jumat. Pertanyaan tinggal setelah Jumat nih kira-kira mau gimana, saya pun juga belum tahu. Yang jelas by semua view dia masih sangat uptrend ya, higher high, tinggal kejutut resisten all time high doang lah. Nih 79 itu resisten satunya, 8.000 tuh resisten 2-nya. Dan setelah itu sky is the limit. Untuk support masih cukup jauh, saya rasa bahkan masih di 7.500. Jadi ya jauh dari support lah. Cuman ya selama masih uptrend itu nggak ada masalah sama sekali. Intinya sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk IHSG, buy moving average juga bisa kita gunakan. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya mulai dari tadi yang pertama saya bahas Telkom dulu. Ini saya ulang aja ya tadi yang sudah saya bahas.
Oke, hari ini Telkom naik 5,66%, candlenya cukup bagus dan volumenya juga besar juga. Sebelum ke view kecil, saya pengen bahas view besarnya dulu, di mana Telkom ini punya structure downtrend. Jadi di sini dia punya lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, breakdown dan akhirnya turun sampai 2050. Bahkan sebenarnya pada view yang lebih besar juga dia punya double top 1, top 2. Cuman ya udah sampai 2000 doang, lalu sekarang dia naik pullback sampai 3360. Yang perlu diperhatikan pada bigger view-nya saat ini adalah yang pertama, Telkom sudah masuk area pullback-nya, yaitu Fibonacci 618 sampai 0,786 di area 3200 sampai 3600. Dia sudah masuk area tersebut, itu satu. Yang kedua, dia juga sudah masuk area kuat. Kalau kita perhatikan 32 ini kan area kuatnya Telkom ya. Di sini dia reject jadi support, di sini dia breakdown jadi resist lagi, jadi resist, akhirnya breakout, di sini jadi support lagi, support, breakdown, dan sekarang baru tersentuh. Dan kalau memang nanti ada perlawanan ya di area ini sesuatu yang sangat wajar lah seperti itu untuk Telkom sendiri, karena kenaikannya pun juga sudah cukup tinggi ya 1 bulan terakhir, tuh udah bahkan sampai 16% sendiri. Nah untuk sekarang resist terakhir di 3600, itu kalau dari Fibonacci-nya itu di 0,786 ya, tapi untuk terdekat itu 3500. Mungkin kita bisa gunakan angka-angka psikologisnya aja seperti itu. Untuk gap yang sudah ditinggalkan sudah ditutup. Di sini dia dulu pernah meninggalkan gap tahun 2024 bulan April. Dia meninggalkan gap dan ini hari ini sudah ditutup ya. Jadi ya kira-kira seperti itu untuk Telkom. Kesimpulannya sih kalau baru mau entry saya rasa kurang bagus. Tapi kalau punya barang bisa siap-siap trailing stop. Karena juga targetnya juga most likely sudah kena untuk akhir high-nya. Seperti itu. Untuk support terdekat saya rasa saat ini masih di area 3250 lah. Itu support terdekat. Lalu habis itu setelah itu di sekitar 3000 itu di support psikologis. Seperti itu. Tuh ya. Kalau kita lihat transaksinya, hari ini juga bagus, big akumulasi. Kalau kita track ke belakang pun juga masih sangat oke. Dan memang ini salah satu sektor yang masih diunggulkan lah, IDX Infra ini. Tuh, dari menara-menaraan, telko-telkoan, konstruksi dan lain sebagainya, itu semuanya pada cakep IDX Infra ini. Jadi ya, itu mungkin salah satu baru kena katalis. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Telkom. Tadi setelah Telkom saya bahas apa tadi ya? Astra ya. Tadi habis Telkom saya bahas Astra. Tadi padahal udah niat biar nguploadnya nggak kemalaman ya. Saya jam 5 itu begitu broker summary keluar langsung ngonten. Malah udah selesai diupload nggak keluar suaranya. Ya udah ganti recorder sekalian. Oke, hari ini Astra naik, dia naik 3,71%. Candlenya tidak terlalu solid, tapi volumenya bagus. Astra sebelumnya dia punya sideways di sini. Ini dia konsolidasi dari range 4.400 sampai 4.900. Same low, same high, same low, same high, same low, dan akhirnya kemarin berhasil breakout di bulan Juli 2025. Naik sampai 5.150, koreksi, membentuk sebuah continuation, dan hari ini berhasil dia higher high. Kalau dari chart pattern sebenarnya kalau misalkan kita asumsikan ya ini sebagai continuation dari cangkulan itu, maka target kenaikannya si Astra ini bisa sampai ke sekitar 5.800. Itu dari chart pattern. Cuman ya PR saat ini dia harus breakout 5.300 terlebih dahulu seperti itu. Dan dari ini kelihatan ada rejectnya juga dari area 5.300. Ya wajar karena ini resist yang cukup kuat ya. Di sini dia meninggalkan supply yang cukup kuat juga. Di sini sempat konsolidasi dulu, lalu di sini juga jadi resist sampai akhirnya dia koreksi sampai 4.450. Pada view kecil kesimpulannya tuh support 1 sekarang saya rasa masih di area 5.000 sampai 5.050 itu support 1. Sedangkan untuk resistnya kita bisa gunakan 5.300. Yang jelas kalau misalkan breakout 5.300 besar chance Astra menuju 5.800. Kita cek view besarnya juga. Di mana Astra ini juga punya structure downtrend ya. Di sini dia lower high, bahkan sebelumnya juga dia sudah punya structure downtrend dari 2017 ini, dan ini juga sudah terjadi lagi. Jadi ya, saya rasa untuk possible ini target di 5.800-an dulu. Itu di area pullback Fibonacci 0,618, downtrend line dan juga neckline ya. Ini kan sebelumnya ada neckline di tahun 2023 ya. Ketika dia mau koreksikan juga reversalnya di situ. High, low, lower high, breakdown, lower low.
dan belum pernah ke pullback sama sekali. Most likely akan ada reject di 5.800. Cuman ya untuk sekarang PR-nya adalah 5.300 terlebih dahulu. Tuh. Gunakan area tadi dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Astra kita lanjutkan. Tadi habis Astra saya itu bahas apa tadi ya? Kayaknya Pekio deh. BPNI, Ratu, BRPT, WiFi, Antam, Brand Raja. Ya tadi saya bahas Pekio. Kita bahas lagi Pekio karena ini dia baru koreksi ya. Di mana hari ini dia turun 3,48%, candlenya cukup solid, volumenya terlihat membesar, besar dan membesar. Kalau kita perhatikan kenaikan di sini kan sudah terjadi divergen ya dari volumenya. Nih, di mana volume itu turun terus, sedangkan harga itu naik terus. Itu biasanya yang akan menyebabkan divergen. Dan ya, akhirnya dia patah juga dari uptrendnya. Di sini dia punya uptrend, dia sudah patah. Dan bahkan kalau tadi saya tarik ya, untuk yang trendline utamanya aja dia juga sudah patah juga. Nih, di sini kan dia punya uptrend ya, dan terlihat sudah patah uptrendnya. Jadi ya, bahkan bisa aja dia mau retracement besar. Tapi sebelum kita tarik dari yang paling bawah, kita tarik yang dari atas dulu aja. Ya, dan ini adalah beberapa support dari Pekio. Intinya ini bentuknya kayak MBMA, udah patah uptrendnya, sedang butuh retracement. Seperti itu. Dan kalau kita perhatikan ini adalah beberapa support dari Pekio. Terakhir pun kita lihat juga dia udah punya head and shoulder ya. Jadi reversal sudah konfirmasi. Ini shoulder kanan, head, lalu ini shoulder kiri. Breakdown neckline 1575. Kemarin sempat pullback, lalu hari ini lower low. Seperti itu. Ya, untuk sekarang support terdekat di sini 1465 sampai 1370. Kalau ada perlawanan di situ ya cukup menarik, tapi kalau misalkan nggak ada ya sudah, maka dia bisa ke support selanjutnya. Seperti itu. Kalau ditanya kira-kira Pekio sampai mana ya, ini kalau misalkan ngomongin skema kurang bagusnya ya, tadi support 1 itu 1460 sampai 1370, lalu 1265, baru setelah itu 1100 sampai 1000 itu. Cuman ya apakah sampai sana, saya pun juga nggak tahu juga. Tapi sepertinya 1265 ini nanti udah cukup kok. Ya, karena ini kan juga divergen, targetnya kan ke low-nya dia ya. Jadi mungkin si Pekio makin ke 1265. Nah, tinggal di 1265 apakah dia rebound itu juga belum tahu, seperti itu. Tapi ya sebelum 1265 juga dia ada support-support juga. Kayak misalkan ini 1460, 1370 baru 1265. Kita lihat transaksinya, price action jelek, transaksi juga auto jelek ya. Sudah ada distribusinya kemarin-kemarin, hari ini pun juga masih terjadi big distribusi seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi risiko aja. Itu untuk Pekio. BBTN udah kita bahas ya. MDKA, PRMS. Tadi saya kayaknya bahas Excel deh ya. Jadi ada Telkom, ada Excel. Kenapa Excel saya bahas? Karena memang ya ini salah satu menu di cuan-cuan saham lah. Oke, kita bahas ya, di mana hari ini dia naik 2,11%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya pun juga terlihat cukup besar. Nanti saya kasih study case juga yang lain untuk Excel ini. Jadi Excel ini adalah saham yang kemarin jadi stock pick ya di cuan-cuan saham. Sempat breakout dari 2.300 naik sampai 2.700 karena akumulasinya bagus banget ya. Ketika dia koreksi jadi stock pick, kita entry di 2.600 sampai 2.500 dengan stop lossnya di bawah 2.500. Akhirnya dia rebound di 2520 dan sekarang naik sampai 2.900 sampai 3.000 tadi shadownya. Itu udah kena target TP1 seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya, hari ini pun dia sudah kena target ya. Yang pertama dia kena target continuation ya. Ini kita asumsikan sebagai bullish flag. Kita bisa tarik dari bawah sampai atas, dia sudah kena target continuation-nya. Itu satu. Jadi ya ada shadow panjang itu sesuatu yang sangat wajar. Seperti itu. Yang pengen saya bahas sebenarnya adalah big review-nya. Jadi big review-nya ini, Excel ini punya structure downtrend ya. Jadi di sini dia setelah reversal, triple top di sini, top 1, top 2, top 3, breakdown dia punya downtrend. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Dan sekarang dia tersentuh lagi di area downtrend lainnya. Di start 2.900. Ditambah juga di area pullback-nya. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan nanti Excel dia mau swing low lagi, koreksi turun, bahkan lower low sampai jebol 1.600, ya itu sangat possible lah. Possible untuk terjadi.
Seperti itu. Kenapa ya? Karena dia Indian punya structure downtrend si Excel ini. Seperti itu. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau misalkan breakout bisa nggak Mas? Ya bisa juga. Seperti itu. Dan saya sendiri kalau misalkan ditanya ya kira-kira XL ini breakout atau enggak, saya cenderung yang breakout. Ya, kenapa? Karena ya itu. Nanti kalau teman-teman lihat transaksinya itu cakep banget ya. Akumulasinya itu udah sangat konsisten dan belum ada buangan sama sekali. Cuman ya lagi-lagi kalau saya pribadi ya, akumulasi distribusi itu kan data tambahan. Karena kita entry exit itu kan pakai price ya, pakai price action, pakai technical analysis, tapi bandarmologinya itu data tambahan. Apakah terjadi akumulasi ataupun distribusi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, pada case Excel ini dia akumulasinya sangat konsisten dan sangat besar. Seperti itu. Nah ini satu, dia baru reject dari area downtrend line dan juga resist squatnya. Ini sebenarnya mirip sama kayak view-nya ASA, dan ASA pun kalau kita perhatikan ya masih belum breakout juga sih. Saya kira udah break. Makanya mau saya jadiin contoh. Nih, ASA ini kan dia juga punya downtrend line ya. Nih, di sini dia punya downtrend line. Makanya kemarin ketika dia kejedot terjadi reject si ASA ini. Tuh. Nah, ini mencoba breakout satu kali lagi, tapi masih gagal juga. Dan ya, apakah mau swing low itu pun juga bisa juga terjadi. Seperti itu. Jadi ya kalau saya perhatikan sih mirip-mirip view-nya. Tapi bedanya kalau ASA itu baru kena 2 kali, sedangkan Excel tadi sampai 5 kali. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya semakin sering tren itu disentuh, itu dia akan semakin lemah. Ya, ibarat kata ginilah, uptrend. Gini ya. Pergerakan uptrend kayak gini. Nah, nih, higher low, kesentuh lagi, higher low, kesentuh lagi, higher low, kesentuh lagi, higher low. Lama-lama kan bayarnya habis, ya. Nih, di sini dia kena bayar, harga rebound. Kena bayar lagi, harga rebound. Kena bayar lagi, harga rebound, dan seterusnya. Kenapa kok habis? Karena ya semakin tinggi harga, semakin orang nggak mau beli, kayak gitu. Indian semua kan kembali pada value-nya atau kepentingannya, seperti itu. Dan makanya semakin sering itu disentuh, akan semakin lemah. Misalkan udah kena, bahkan makanya ada yang namanya kayak ascending, ada yang namanya double top, double bottom, triple bottom. Itu kan sebenarnya kan pattern yang terbentuk dari hal ini, kayak gitu. Area supply kena sekali, reject masih kuat. Kena 2 kali, rejectnya mulai lemah. Kena 3 kali, sellernya udah habis, ya udah breakout kayak gitu. Seperti itu. Jadi ya kira-kira asumsi. Analoginya seperti itu. Nah, pada case Excel ini tadi kita perhatikan ya, bahwa dia sudah kena berkali-kali. Nih, bigger view-nya. 1, 2, 3, 4, ini badah kena yang kelima. Dan kali ini dia kenanya dengan transaksi yang sangat bagus. Alias akumulasinya Excel tuh nggak kaleng-kaleng. Saya pernah lihat yang kayak gini, pengalaman ya, sepanjang ini, sekonsisten ini, dan se-sideways ini, itu dulu LPPF zaman Rp800 ya. Itu saham kenangan lama lah. Kenapa? Karena dulu zaman COVID saya nyangkut di situ 2020. Nih, mana ya? 2023, 2022, 21. Nah, ini di sini kan harga dikumpulin terus nih berapa bulan? Dari November 2020 sampai ini masih akumulasinya jalan terus ya. Tapi kan dia breakoutnya kan ada di sini nih. Sekitar ini 1.500-an ya. Tuh, breakout high, breakout structure 1.500-an ini. Jadi ya kita bisa asumsikan akumulasinya di sini. Dari November sampai Juni 2021. Barangnya dikumpulin. Habis itu ketika masuk ke fase jalan, ya meledak dia. Seperti itu. Nah, ini juga terjadi di Excel. Ini akumulasinya bahkan jauh lebih konsisten ya dari bulan apa ini? Dari Oktober 2024 barang dikumpulin sampai sekarang masih dikumpulin juga. Seperti itu. Dan ya saya rasa sih ini bukan tanpa kepentingan ya. Pasti ada udang di balik bakwan lah bahasanya. Tuh, dan dilihat dari transaksinya besar potensinya untuk breakout. Nah, terus gimana breakoutnya Mas? Ya kita bisa perhatikan beberapa hari ke depan ya. Siapa tahu dia mau bikin continuation lagi, misalkan mau bikin bullish flag atau misalkan mau bikin pennant dan lain sebagainya, itu bisa. Yang jelas 3000 adalah PR saat ini untuk di break.
seperti itu. Kalau ngomongin support jelas masih jauh. Ini lebih ke yang punya barang aja pasang trailing stop. Mungkin kalau misalkan ditanya TS-nya di berapa Mas? TS-nya di bawah 2850 ya. Karena low hari ini kan 2850 dan kalau misalkan dia jebol 2850 terjadi candle yang namanya shooting star bisa, evening star bisa, twister top bisa dan lain sebagainya. Intinya TS 2850. Selama nggak jebol 2850, Excel arahnya masih breakout seperti itu. Jadi ya itu yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk Excel kita lanjutkan. So far masih sangat oke lah si Excel ini. BBB kemarin udah kita bahas ya. Toba juga udah, Pani kemarin udah. MTech juga udah. Tadi juga nggak saya bahas. Oh tadi saya bahas Sumarekon. Ini perwakilan properti hari ini ya. Pada jalan semua properti hari ini itu sektoral sih, dan most likely sih suku bunga bulan depan turun harusnya dengan melihat pergerakan properti kayak gini tuh. Salah satu menu juga tadi di cuan-cuan saham hari ini ada call-nya ya dari BSDE, CTRA, SMRA, ASRI dan lain sebagainya. Tinggal pilih add salah satu di portofolio, nggak perlu dibeli semua untuk propertinya. Yang jelas ini salah satu sektor yang bagus ide properti ini. Dan kita bahas SMRA sebagai perwakilan kali ini. Oke. Kita ke view besar dulu seperti biasa. Dari monthly-nya ya. SMRA ini juga dia punya structure downtrend dan sekarang posisi sedang di neckline. Ya, ini 350, 340. Sebelumnya kan dia turunnya di sini juga corona, terus naik lagi kena downtrendnya dan sekarang turun lagi sampai 340. Kalau kita ngomongin structure downtrendnya itu ada di sini ya, karena dia lower high lower low terus itu dan belum berhasil breakout sampai sekarang. Apakah ini akan breakout? Saya pun juga nggak tahu juga. Cuman yang jelas dia masih punya structure downtrend. Kemarin bottom di sekitar 340 di bulan April 2024 ya, ini 2025 sorry, lalu naik sampai 460 itu di Fibo 382, retracement lagi sampai 360 dan sekarang sudah di 458. Hari ini pun juga terjadi continuation, makanya tadi muncul setup di grup ya. Ini di sini ada continuation, ascending dan sudah kena targetnya juga seperti itu. Dan kalau saya lihat bentuknya sini cenderung untuk breakout ya, karena walaupun ini ada shadow di 460 tapi neckline itu sebenarnya di 450 dan closingnya sudah di 458 seperti itu. Pertanyaannya kalau valid besok dia kemana Mas? Maka targetnya dari 500 sampai 530. Itu target dari SMRA seperti itu. Untuk support terdekat di 450 sampai 440 itu supportnya, sedangkan untuk resist itu kalau 460 besok di break maka nextnya 500 sampai 530 untuk menuju target higher high-nya. Cuman yang jelas kalau dia sudah break 450 460 ini cakep karena dia punya higher high pada structure yang lebih besar, low high higher low higher high seperti itu. Jadi ya tuh menarik sektor properti ini sebenarnya, bukan cuma Sumarekon ya. Kalau ngomong yang paling leading siapa? Saya rasa CTRA. CTRA itu chartnya paling ganteng lah. Mungkin dia paling menang ya di lapangan saat ini. Saya juga nggak tahu, saya nggak ngikutin fundamentalnya. Cuman kalau dari chart CTRA itu paling ganteng dibandingkan yang lain. Kalau kita ngomongin CTRA, SMRA, BSDE ya, yang pertama sih menurut saya CTRA, kedua SMRA, terus habis itu ASRI, baru BSD. Seperti itu. Jadi ya itulah mereka seperti itu. Ditambah juga dengan katalisnya yang diperpanjang, ini free PPN untuk pembelian properti itu kan sangat mendorong sekali ya. Udah nanti suku bunganya turun, terus juga free PPN-nya diperpanjang ya, jadinya ya itulah baru dikasih insentif bahasanya sektornya seperti itu. Kita lihat transaksinya hari ini juga terjadi akumulasi ya, walaupun tidak terlalu panjang akumulasinya, tapi sudah ada sejak kemarin akhir Juli ya, kenaikan yang dari sini seperti itu. So far so good, arahnya masih ke atas. Kalau menurut saya 500 sampai 530 bisa kena SMRA. Tinggal sabar-sabaran aja. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk SMRA kita lanjutkan. Tadi kayaknya habis SMRA, satu lagi itu terakhir saya bahas ADMR. SMRA nih, CTRA cakep banget ini, serius. Jauh 1200 bisa kena itu. Dia udah yang paling price actionnya bagus, akumulasinya juga paling bagus. Tuh, CTRA.
Nah, terakhir tadi saya bahas ADMR, nih kita bahas juga karena tadi sebenarnya saya sudah bikin konten ya, cuman suaranya nggak keluar, jadi ini saya ulangi bikin kontennya pakai recorder yang baru juga. Oke, kita bahas ADMR, di mana hari ini dia turun 4,95%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga besar. Terakhir ADMR dia bottom di 700 ya, dan membentuk sebuah uptrend channel. Dan ya, setelah kemarin swing high di 1270, akhirnya sekarang dia swing low dan berhenti di 1055. Kalau untuk dari divergent ini, ADMR terjadi bearish divergent ya, dimana indikatornya ke samping cenderung ke bawah, sedangkan harganya ke atas. Makanya kemarin dia juga swing low juga seperti itu. Cuman satu hal yang menarik di sini yang perlu diperhatikan adalah ADMR ini belum patah dari uptrendnya seperti itu. Tapi apakah terus tidak patah ya saya pun juga nggak tahu, karena kalau kita perhatikan juga MBMA, MDKA, PQ udah pada mulai patah ya. Ya pasti ada capeknya lah, naik kuat itu butuh istirahat juga seperti itu. Cuman karena dia masih belum breakdown dari uptrendnya, kita masih bisa menggunakan view ini, dimana dia punya uptrend channel. Lalu di sini adalah area retracement-nya 1070 sampai 1030. Sebenarnya kalau ngomongin area buy ya, ini sekarang sedang di area buy ADMR ini 1070 sampai 1030. Itu kalau teman-teman pengen spek buy ya, spekulatif buy. Jadi ya kalau dia mau rebound dari uptrend lainnya atau mau bikin higher low lagi, ini bisa setupnya di 1070 sampai 1030. Mungkin stop loss bisa taruh di bawah 970 seperti itu. Karena kalau misalkan jebol 970, ya udah jelas dia akan breakdown dari uptrendnya seperti itu. Nah, tinggal naiknya apakah dia hanya akan pullback atau sampai higher high lagi, itu yang masih belum tahu. Yang jelas untuk sekarang ADMR sedang posisi berada di support 1070 sampai 1030. Kalau sukanya spek buy itu bisa udah mulai cicil. Tapi kalau saya pribadi ya, saya lebih suka tunggu konfirmasi dulu. Minimal ada yang cover dulu lah. Jadi ketika buyer udah muncul, hammer, doji dan lain sebagainya, baru setelah itu saya yang ekor. Tuh, kalau ngomong average pasti saya kalah. Kalau misalkan trading ya, nggak pernah dapat average terbaik dan sell on strength terbaik tuh nggak pernah. Intinya itu, atur aja yang bisa diatur. Nah, untuk sekarang ini supportnya 1070 sampai 1030 di area pullbacknya. Selama nggak jebol, saya rasa ada potensi ADMR untuk rebound. Tinggal kita perhatikan juga beberapa hari ke depan ya, apakah dia akan membentuk candle-candle rebound di area ini, itu juga belum tahu juga. Kita perhatikan transaksinya hari ini. Untuk si ADMR terjadi yang namanya cenderung netral kalau hari ini. Tapi kalau kita track ke belakang, akumulasinya cukup kuat ketika kemarin tarikan di 22 dan 23 Juli seperti itu. So far masih so good kalau misalkan dari transaksinya, cuman ya tinggal kita ikuti price action-nya aja. Saya rasa toleransi sekarang di 970. Selama nggak jebol yang 970, ADMR masih oke. Tapi kalau misalkan dia jebol 970, ya view-nya berubah. Dia nanti butuh down structure, pullback, lalu lower low. Itu perubahan trend seperti itu. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Karena kalau misalkan kita ngomongin structure, ya dia punya uptrend, downtrend, sideways, perjalanannya panjang seperti itu. Kita spesifik ke view kecil aja, di mana saat ini masih punya uptrend, tapi kalau misalkan jebol ya berarti uptrendnya patah seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, mungkin itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dan like, comment, dan subscribe karena support teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.